yang dilakukan oleh rezim Jokowi hari ini. FMN secara tegas menyatakan bahwa pelanggar hak asasi manusia, perampas hak demokrasi rakyat, yang menginjak-injak rakyat adalah rezim Jokowi. Dengan berbagai kebijakannya yang tadi sudah disampaikan, bahwa rezim Jokowi di periode pertama hingga hari ini terus memperlihatkan watak aslinya sebagai rezim yang anti terhadap rakyat, terus memperlihatkan melalui kebijakan-kebijakannya bahwa rezim Jokowi terus merampas hak-hak demokratis rakyat, termasuk apa yang dihadapi oleh pemuda mahasiswa di kampus-kampus. Kita tahu bahwa kampus harusnya menjadi tempat untuk memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat Indonesia, untuk memproduksi seluruh pengetahuan, untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penindasan. Namun hari ini, di bawah kaki rezim Joko Widodo, kampus justru dijadikan sebagai pabrik untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang memanipulasi dan menipu rakyat Indonesia. Kampus melalui profesor-profesornya, lembaga-lembaga penelitiannya, dan seluruh instrumennya dijadikan alat untuk melegitimasi secara akademik segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Ketika rezim Jokowi ingin merampas tanah rakyat di desa-desa, kampus yang dijadikan alat untuk menerbitkan hasil studi dan hasil kajian akademiknya untuk melegitimasi perampasan tersebut. Ketika rezim Jokowi ingin merampas upah buruh di Indonesia, kampus juga dijadikan alat untuk memproduksi dan melegitimasi hal tersebut. Itulah kenapa kemudian hari ini Front Mahasiswa Nasional di 26 kota yang ada di Indonesia melakukan aksi untuk menyampaikan seluruh persoalan rakyat dan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemuda mahasiswa untuk keluar dari belenggu yang dilahirkan oleh tindasan rezim Jokowi. Jokowi di berbagai forum, di berbagai tempat terus memberi ceramah, terus memberi pidato tentang kebersamaan, tentang keberagaman, tentang kesejahteraan rakyat, tentang pentingnya menjaga dan menjunjung tinggi Pancasila. Tapi faktanya, bagi FMN, Jokowi adalah aktor utama yang menginjak-injak Pancasila. Jokowi adalah aktor utama yang anti keberagaman, yang anti kebersamaan dan anti rakyat, kawan-kawan. Karena dengan perintah dan kebijakannya lah dia membunuh pemuda mahasiswa di bulan September dan Oktober kemarin, kawan-kawan. Karena dengan perintah dan kebijakannya lah dia merampas tanah kaum tani di pedesaan, membunuh kaum tani, membunuh kelas buruh secara perlahan-lahan dengan kemiskinan. Apakah itu yang disebut dengan rezim Pancasilais? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini FMN juga ingin menyampaikan bahwa sudah waktunya seluruh rakyat dan pemuda mahasiswa menyatakan dengan tegas bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi rakyat Indonesia, bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi seluruh pemuda mahasiswa. Rezim Jokowi yang terus mengabdikan dirinya, mengabdikan pemerintahan ini kepada kepentingan imperialis pimpinan Amerika Serikat, kepada tuan tanah besar, kepada borjuasi besar komprador, tidak akan pernah memberikan sedikit pun kesejahteraan bagi rakyat. Yang ada justru sebaliknya, kawan-kawan sekalian. Biaya pendidikan dan di seluruh Indonesia, di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini adalah bentuk nyata dari
rezim Jokowi yang tidak menginginkan rakyatnya untuk hidup cerdas, yang tidak menginginkan pemuda mahasiswanya memiliki pengetahuan yang tinggi. Di sisi yang lain, perekonomian rakyat terus ditekan, terus diperas, dan terus dirampas oleh rezim Jokowi melalui berbagai skemanya. Terakhir, saya menyampaikan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat, bahwa momentum hari ini bukanlah akhir bagi perjuangan kita, bahwa perjuangan kita tidak hanya dilakukan di perkotaan, tapi perjuangan demokrasi nasional yang sesungguhnya adalah perjuangan pertalian erat antara perjuangan kita di pedesaan untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan perjuangan kita di perkotaan untuk mewujudkan dan membangun industrialisasi nasional. Oleh karena itu, hanya ada satu jalan dan satu cara bagi rakyat Indonesia untuk keluar dari belenggu sistem terbelakang setengah jajahan, setengah feodal saat ini, yaitu melancarkan perjuangan yang keras, perjuangan yang besar, dan memobilisasi seluruh rakyat untuk membangun negerinya, untuk membangun ekonominya, dan berdaulat secara politik, tanpa bergantung pada investasi dan utang luar negeri, tanpa bergantung pada berjuasi besar komprador dan tuan tanah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam orasi politik hari ini. Terima kasih kepada seluruh kawan